Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-11, lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwasannya laki-laki itu dapat satu sedangkan perempuan dapat setengah, atau jika sekiranya laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Nah, ini tentunya kita katakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya an-nadzakara wal unsa sawaun, pembagian hibah antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu sama, ya. Fa yu'tiya al-unsa misla ma yu'tiya dzakar la farqa bainahuma. Apa yang diberikan untuk wanita itu sama sebagaimana, ya, orang tua itu memberikan apa yang dia berikan kepada anak laki-laki. Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan di dalam masalah hibah atau hadiah atau pemberian. Wa hadza madhhabul jumhur. Ini madhab mayoritas ulama. Di antara ulama yang berpendapat bahwasannya hibah itu sama, ya, nilainya, baik itu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka membawakan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, yang dimana dalam hadis Nu'man bin Bashir tersebut diceritakan ketika Nabi SAW mengatakan, ya, sawi bainahum, tolong samaratakan pembagian hibah ini untuk anak-anakmu. Di situ Rasulullah tidak menanyakan apakah, ya, anaknya tersebut laki-laki sekian atau anak perempuan sekian, tidak. Yang kemungkinan besar bahwasannya Bashir bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khujraji radhiyallahu an itu memiliki anak perempuan. Karena ketika Nabi bertanya, ya, apakah engkau punya anak selain daripada Nu'man? Kata Bashir, iya, aku punya anak selain Nu'man, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akulla waladika nahal tahu misla hada, apakah setiap anakmu engkau berikan harta yang sama sebagaimana engkau memberikan harta ini kepada Nu'man? Kata Bashir, la. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Sawi baina auladikum fil atiyah, tolong samaratakan pembagian hibah atau hadiah di antara putra dan putrimu. Naam, subhanallah, sampai dikatakan falau kunta mufaddilan ahadan, ya, la fadalta an-nisa, jika sekiranya engkau harus lebih mengutamakan dalam masalah pemberian untuk seseorang dari anak-anakmu, maka tentunya, ya, yang lebih diutamakan tersebut anak wanita dalam masalah hibah. Tapi hukum berkaitan dengan hibah itu adalah apa? Untuk pendapat yang pertama mengatakan disamaratakan. Pendapat yang kedua sebaliknya, ya, kata mereka annal musawata ala qadri irsihim, disebut keadilan di dalam masalah pemberian kepada anak-anak, yaitu masalah hibah dan hadiah, ketika kadarnya, ukurannya itu sama seperti nilai warisan. Anak laki-laki dapat satu, anak perempuan dapat setengah. Atau jika sekiranya anak laki-laki dapat dua, anak perempuan tersebut dapat satu. Dan yang berpendapat ini diantaranya Imam Ahmad, mendapat beliau yang terkenal, ya. Kemudian Imam Ishaq, kemudian sekelompok dari madhab Asy-Syafi'i, sekelompok dari madhab Maliki. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat kepada mereka tersebut. Mereka berdalilkan bahwasannya apa yang diberikan kepada anak-anak itu baru ternilai sebagai keadilan ketika pembagiannya tersebut sama seperti pembagian warisan. Wallahu a'lam, dari dua pendapat ini yang kuat adalah pendapat yang pertama,
dikarenakan kuatnya dalil yang menjelaskan itu. Nabi mengatakan sawi ya bainahum. Dalam riwayat yang lain sawu baina auladikum fil atiyah. Sama ratakan ya pemberian hadiah atau hibah untuk putra-putrimu. Dari sini kita katakan bahwasanya untuk hibah itu disamaratakan jika kita sebagai orang tuanya memberikan kepada anak-anak kita, ya, meskipun kita mengakui ada ulama yang berpendapat untuk hibah, untuk hadiah itu nilainya sama seperti warisan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, itu kita katakan yang berkaitan dengan pembahasan yang keempat. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kelima, ya, idza matal abbu qabla taswiyah. Jika sekiranya seorang ayah meninggal dunia sebelum pembagian sama rata. Misalnya ada orang tua yang memberikan hibah penghususan kepada seorang anaknya saja, sampai itu orang tua meninggal dunia. Apakah hibahnya tersebut berlaku? Artinya si anak yang diberikan harta tersebut boleh dia miliki, misalnya rumah. Ada orang tua memberikan salah satu dari putranya atau dari anaknya itu rumah, sedangkan anak yang lainnya ya dia tidak beri, ya, tanpa ada alasan yang syar'i. Sebagaimana pembahasan kita yang lalu, jika kita memiliki alasan yang syar'i, maka tidak mengapa untuk menghususkan anak yang satu dibandingkan anak yang lain. Lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain jika ada alasan yang syar'i. Tapi jika tidak ada alasan, tidak boleh. Nah, ini kejadiannya ada orang tua, entah ayah atau ibu, dia menghususkan pemberian kepada salah seorang anaknya saja, sedangkan anak yang lain tidak diberi tanpa ada alasan yang syar'i. Apakah kepemilikan rumah untuk si anak tersebut sah, jadi miliknya dia, ataukah tidak sah? Kembali kepada nanti warisan, karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama mengatakan annal hibah la talzamu, bahwasanya hibah yang diberikan oleh orang tua secara tidak adil tadi tidak berlaku, artinya tidak sah dimiliki oleh tu anak. Ya, walisa iril warasa akhadaha wa jama'aha ma'al miras, dan semua ahli waris hendaknya mengambil itu harta dan mengumpulkannya masuk kepada harta warisan. Jadi rumah yang diberikan tadi itu tidak sah menjadi kepemilikan tu anak, karena orang tuanya memberikan itu rumah kepada tu anak tanpa ada alasan yang syar'i. Maka ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka kepemilikan tersebut tidak sah dan rumah itu kembalinya jatuhnya kepada apa? Warisan. Ini pendapat Imam Ahmad, termasuk pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, pendapat Al-Imam ya Ishaq, Imam Ibnu Hazam, dan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Aqil. Termasuk ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam, pendapat yang pertama ini berhujjahkan, berdalilkan, ya, wastadallu bi qissati Nu'man radhiyallahu an. Cerita tentang Nu'man ketika ayahnya atau orang tuanya Nu'man itu kan namanya Bashir bin Sa'ad Al-Khujraji Al-Ansari. Ibunya bernama Amrah bintu Rawahah, memberikan penghususan hadiah atau hibah kepada Nu'man, seorang budak belia. Kemudian ya Bashir dan Nu'man datang kepada Nabi SAW untuk mempersaksikan apa yang dia hibahkan kepada putranya yang bernama Nu'man tadi. Tapi Nabi kan tidak mau untuk bersaksi. Kata Nabi SAW, aku tidak mau mempersaksikan kezaliman ini, karena anak-anak yang lain engkau tidak beri.
silakan engkau cari saksi yang lain saja. Aku tidak mau untuk memberikan kesaksian. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan batalkan hibahmu. Ya. Kemudian dibatalkanlah hibah tersebut oleh Bashir. Nah, dari hadis ini menunjukkan jika seseorang memberikan hibah kepada putranya cuma satu orang saja, anak yang lain tidak diberi tanpa ada alasan, sampai dia meninggal dunia, ya, dia tersebut belum memberikan keadilan untuk anak-anak yang lain, atau dalam artian dia belum membatalkan tuh hibah kepada anak seorang tadi yang diberikan, anggaplah rumah tadi itu. Maka ya, ketika orang tuanya meninggal, itu rumah tidak bisa dimiliki oleh anak tersebut, tidak sah, tapi kembali kepada warisan. Dalilnya tadi yang disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir. Pendapat yang kedua sebaliknya, annal hibata talzam, bahwasanya hibah itu sah dan berlaku untuk anak tersebut. Misalnya tuh orang tua memberikan rumah tadi khusus untuk dia, sampai orang tuanya meninggal dunia, anak-anak lain yang tidak diberikan, dan tuh orang tua tidak membatalkan, maka untuk kepemilikan sahnya sah, kata pendapat yang kedua. Cuma tuh orang tua yang memberikan hibah secara khusus kepada satu orang anak saja berdosa. Ya, berdosa. Nah, ini pendapatnya salah satu dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat ya mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Ya, kalau melihat dalil yang mereka gunakan adalah hadis ya atau athar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dimana dia tersebut ya memberikan sesuatu kepada Aisyah, yang dimana dipikir oleh Abu Bakar As-Siddiq dia mengkhususkan pemberian hibah kepada putrinya kepada Aisyah saja. Dia anggap ini satu kezaliman. Ya, Abu Bakar sempat berkata, kalau bisa itu diambil lagi aku ambil, tapi tidak bisa. Nah, tetapi kita tahu sebagaimana yang kita jelaskan waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq memberikan hibah secara khusus kepada ibunda Aisyah karena ada alasan yang syar'i. Makanya dia tidak membatalkan hibahnya, karena anak-anak yang lain punya kemampuan secara finansial, tidak seperti ibunda Aisyah. Wallahu a'lam. Wal qaulul awwal adhar, pendapat yang pertama itu lebih kuat, liquwati dalilihi, dikarenakan kuatnya dalil yang disebutkan, yaitu cerita tentang Nu'man bin Bashir, bahwasannya ketika hibah itu tidak ada keadilan di dalamnya untuk putra dan putrinya, maka hibah tersebut dibatalkan. Jika orang tuanya belum sempat untuk membatalkan sampai meninggal dunia, maka itu hibah kembali kepada warisan. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, ya, hukmu takhsisi ba'dil aulad bihibatin lisababin. Ya, bahwasannya pembahasan yang keenam ini adalah hukum mengkhususkan sebagian anak-anak dengan hibah dengan alasan ya tertentu. Ya, di sini boleh tidak kita mengkhususkan salah seorang dari anak kita berikan hibah dikarenakan ada alasan. Ini pada kesempatan yang lalu sempat kita singgung. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya itu boleh dikarenakan ada alasan yang syar'i, dan itu menjadi pendapatnya mayoritas ulama. Di antara yang berpendapat tersebut adalah Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan ya di dalam bab al-waqfu, ya di dalam bab al-waqf, ila jawazi tabdil idza wujida sababun yaqtadihi, boleh lebih mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya jika didapatkan sebab yang menuntut hal itu. Dalam ungkapan beliau yang lain, la ba'sa bihi idza kana li hajatin, tidak mengapa kita memberikan hadiah atau hibah secara khusus untuk salah seorang anak kita
jika ada kebutuhannya dan jika ada hajatnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, termasuk Ibnu Taimiyah, ya, dan beliau menguatkan pendapat ini, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Naam, ada yang berpendapat bahwasannya mau ada alasan atau tidak ada alasan, tidak boleh untuk membeda-bedakan dalam masalah hibah. Adapun dia nanti membedakan, itu bukan masalah hibahnya, tapi dikarenakan nafkah. Ya, seperti anak yang lebih tua itu lebih besar dia memberikan nafkah ketimbang anak yang masih kecil. Kayak kita punya anak 5. Yang pertama anak kuliah, yang kedua anak SMA, yang ketiga SMP, yang keempat SD, yang kelima TK. Nah, ini bukan hibah kata mereka. Ini maksudnya kata pendapat yang kedua itu nafkah wajar. Kita dalam masalah nafkah itu membedakan sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Ya, anak yang pertama tadi kena kuliah lebih besar nafkahnya dibandingkan anak SMA. Anak SMA tadi ya tentu lebih besar nafkahnya, kebutuhannya ketimbang anak SMP. Begitupun juga anak SMP lebih besar kebutuhannya ketimbang anak SD. Anak SD lebih besar kebutuhannya ketimbang anak TK. Jadi ini bukan hibah kata pendapat yang kedua. Ini nafkah. Sebagaimana kata mereka, dari 5 anak ini ada yang sakit, maka nafkahnya orang tua mengobati itu anak. Ya, tidak mungkin anak yang sehat dikasihkan uang seharga atau senilai dari kos, ya, atau ongkos untuk membiayai itu anak di dalam masalah berobatnya. Misalnya anak, ya, salah satu anak dari 5 tadi sakit, kan mau tidak mau orang tuanya apa? Mengeluarkan biaya. Anak yang lain kan berhubung sehat nggak dikasih apa-apa. Nah ini loh maksudnya nafkah ini bukan hibah. Makanya oleh sebab itu hibah itu apapun alasannya tidak boleh, ya, untuk apa? Untuk dibeda-bedakan meskipun ada alasan. Adapun yang tadi kata dia itu masalah nafkah, beda dengan masalah hibah. Wallahu a'lam. Ya, pendapat yang kedua kuat, tapi pendapat yang pertama itu pendapat mayoritas ulama, itu yang menjadi pilihan. Boleh membedakan pemberian atau hibah jika ada alasan yang syar'i. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang ke-7, ya, tadi kan kita berbicara bedakan kata para ulama antara hibah dengan masalah nafkah. Ya, hibah dan nafkah itu berbeda. Ya, dikatakan oleh para ulama, yustasnu mimma taqaddama ma law a'ta al-abbu ba'du auladihi syai'an yahtajuhu. Ya, wasani la yahtajuhu. Mislu ay yahtaja ba'dul aulad ila adwatil madrasiyah aw yahtaju ila fala ba'sa ay yukhassahu bima yahtaju ilaihi. Ya, fala ba'sa an yakhussahu bima yahtaju ilaihi wala yalzamu an yu'tiya akhahu al-akhar misla lianna hadha min ajli haja fayu'ti kulla wahidin minal awladi ma yahtajuhu wa hadha huwa al-adlu fi misli hadhihi al-hali. Na'am, lianna hadha yusbihu nafaqata at-ta'ami wasyarabi wal kisai wal maskani. Dikecualikan, ini bukan hibah maksudnya, tapi nafkah. Jika seorang ayah, ya, lebih menghususkan nafkah kepada anak yang lainnya sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Seperti misalnya anak yang satu butuh ini, sedangkan anak yang itu tidak butuh itu. Ya, seperti salah seorang dari anak yang dia miliki membutuhkan peralatan sekolahan, sedangkan anak yang satunya berhubung masih kecil, dia belum sekolah, tidak membutuhkan peralatan untuk sekolah, bukan begitu? Nah, ini kata mereka ini bukan hibah, ini apa? Kewajiban nafkah. Seperti misalnya tadi kita katakan punya anak 5, salah seorang dari anak sakit, kita obati tidak?
kita obati. Ini kebutuhan nafkah, bukan hibah. Jangan sampai nanti memahami kalau kita memberikan kebutuhan sekolahan buat anak yang satu, anak yang lainnya pun juga diberikan hal yang sama, meskipun bukan alat sekolahan yang dikasihnya, cuma nilainya saja, rupiahnya berapa misalnya. Enggak begitu. Ini kebutuhan si anak tersebut yang saudaranya tidak membutuhkan dan tidak memerlukan itu. Seperti misalnya tadi, yang anak ini membutuhkan peralatan sekolahan, sedangkan anak yang kedua atau yang ketiga nggak butuh memang. Maka tidak mengapa kita membedakan ini bukan hibah, namanya apa? Nafkah. Anak sakit tadi, kita wajar dong merawat tuh anak, mengobati dia sampai sembuh, kita keluar biaya. Apakah kita berikan juga anak yang lain perawatan yang sama? Tuh kan anak yang ini sehat. Nah, jadi bahasanya itu apa? Bukan hibah. Bahasanya apa itu? Nafkah. Dan itu memang ya sesuatu kelaziman buat orang tua ketika ada salah satu dari anak kita ya yang membutuhkan sesuatu hal, maka wajib untuk kita cukupi. Itu bahasanya bukan hibah, tapi bahasanya apa? Nafkah. Ya, dan tidak lazim kita katakan, tidak mesti kalau anak ini dirawat di rumah sakit, ini anak yang satu nanti diberikan uang senilai perawatan tuh anak di rumah sakit. Enggak begitu, ya. Li'anna hadza min ajil hajah, karena nafkah ini sesuai dengan hajah atau kebutuhan. Maka diberikanlah setiap anak dari anak-anak yang dia miliki sesuai dengan hajat dan kebutuhannya serta keperluannya. Wa hadza huwal adlu fi misli hadhihi al-hali. Inilah keadilan kalau keadaannya seperti ini. Jelas ikhwan? Sebagaimana kita memberikan nafkah makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal kepada anak-anak kita. Nah, termasuk juga nafkah apa? Wa mislu hadza az-zawat. Mengawinkan salah seorang anak kita. Anak yang paling tua kan secara umumnya kebiasaannya itu kan yang lebih duluan apa? Menikah. Kita sebagai orang tua memberikan nafkah untuk dia kawin, boleh tidak? Boleh. Loh, adik-adiknya belum kawin nih, antum harus kasih juga nilai yang sama, menyewakan gedung, kemudian memberikan ongkos yang lain misalnya, dihitung, kemudian nilainya berikan tuh kepada anak semuanya. Enggak begitu. Ini bukan hibah, tapi namanya apa? Nafkah, seperti itu. Nah, dan disebutkan walais fa innahu min babin nafkah, mengawinkan anak itu masuk kepada bab nafkah. Walaisa min babil hibah, bukan masuk kategori hibah. Wa idza kana min babin nafkah fa inna 'alal ab ayuzawwija waladahu idza ihtaja ila zawaj. Jika sekiranya perkawinan ini adalah termasuk bab nafkah, maka kelaziman orang tua atau ayah mengawinkan putranya atau anaknya ya jika tuh anak ingin menikah atau memerlukan ya kawin. Wa kana al-ab ghaniyan yastati'u tazwijahu, ya, dan orang tuanya ayahnya kaya raya, sangat sanggup untuk mengawinkan putranya tersebut atau anaknya tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Karena mengawinkan anak itu kan masuknya nafkah, bukan hibah. Karena mengawinkan anak itu jika dia memang ada hajatnya untuk mengawin, maka kita kawinkanlah. Ini melihat dari maslahah yang besar yang ada pada pernikahan tersebut. Wallahu a'lam. Seperti contoh lagi, kita punya anak 5. Anak yang tertua tadi butuh mobil, kita belikan mobil, tapi bukan atas nama dia, kepemilikannya masih kita, atas namanya apa? Kita. Dia kan butuh mobil untuk mengantarkan dia dari rumah ke universitasnya. Tidak mengapa, manfaatnya dari mobil tersebut, monggo manfaatkan, silakan. Kita beli mobil khusus dalam rangka untuk mengantarkan putra kita tersebut sekolah. Tapi jangan sampai antum mengatasnamakan tuh mobil buat anak antum itu. Karena konsekuensinya kalau atas nama dia berarti itu hibah. Anak yang lain harus diberikan. Tapi kemanfaatannya saja yang kita berikan. Yaitu apa?
atas nama mobil itu atas nama kita tetap sebagai orang tua. Kemanfaatannya monggo silakan anak kita yang memerlukan tadi itu. Ketika kita meninggal dunia, itu mobil jadinya apa? Warisan, seperti itu. Maka disebutkan, ya, idza ihtaja ahadul auladi ila sayaratin, jika salah seorang anak kita memerlukan mobil, fa innal abba yu'tihi sayyaratan bi ismihi la bi ismil walad, maka silahkan seorang ayah memberikan itu mobil atas nama tu ayah, bukan atas nama anaknya. Li'annal maqsuda al-intifa'u bis sayyarah, karena tujuan dari beli mobil itu memanfaatkan itu mobil untuk mengantarkannya misalnya ke universitasnya atau ke sekolahannya. Ya, wa hadza hasilun biduni tamlik, kemanfaatan dia dapatkan tanpa harus memiliki itu mobil. Ya, wa ala hadza fatabqa sayyaratu biyadil walad, dan mobil itu memang di tangan tuh anak, tapi atas nama mobil tersebut tetap nama ayahnya. Ya, dia bisa memanfaatkan itu mobil, tapi ketika ayahnya meninggal dunia, maka kembalilah mobil itu menjadi apa? Harta apa? Warisan. Nah ini beda ya. Kalau antum belikan mobil atas nama dia, berarti itu hibah, anak yang lain harus diberikan juga. Tapi belikan mobil, dia kan, bah beli mobil dong bah, supaya bisa mudah nih ke sekolahan, ke universitas. Antum belikan mobil, tapi tetap nama antum, seperti itu. Atau antum misalnya punya rumah, kalau antum hibahkan langsung kan gak boleh, karena anak yang lain konsekuensinya harus diberi. Tapi antum ngomong sama anak antum kan sudah kawin, ya wahai anakku, kamu kan sudah kawin, silakan pakai rumah abah yang di tempat ini. Tapi rumah itu tetap atas nama antum, kecuali kalau antum ingin hibah seluruh anak antum dengan rumah tersebut, tidak mengapa. Tapi kalau kemanfaatannya saja monggo silakan, tapi atas nama tetap antum. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, ini jadi bedakan ya antara hibah dengan nafkah. Nafkah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau anak itu membutuhkan, ya kita harus bantu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang ke-8, hukmu taksisil waladi albar bil hibah. Ya, ada anak kan 5. Biasanya ada anak yang perhatian kepada orang tuanya, merawat orang tuanya, sangat luar biasa perhatian dengan orang tuanya. Kadang orang tua kan terenyuh, kemudian dia menghususkan hibah kepada tuh anak saja, sedangkan anak yang lainnya tidak dia beri. Bolehkah begitu? Tidak boleh. Tuh anak berbuat baik kepada kita sebagai orang tuanya, merawat kita dan lain sebagainya, itu adalah kewajiban dia. Nilai pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala luar biasa besarnya. Tapi jangan sampai sebab kita melihat tuh anak begitu luar biasa kepada kita, kita ini akhirnya membedakan dalam masalah apa? Pemberian. Seperti misalnya maaf nih, anak antum 5. Anak yang pertama misalnya luar biasa baiknya sama antum, memperhatikan antum, merawat antum. Anak yang kedua sampai ke-5 biasa-biasa saja. Ketika antum meninggal, dalam masalah warisan, hitungannya sesuai dengan haknya enggak? Sesuai. Ada enggak perbedaan? Kalau anaknya soleh, berbakti sama orang tua, atau sangat memperhatikan orang tua, nilainya lebih besar, ada enggak? Enggak ada. Sama. Begitupun juga hibah. Ya, dikatakan oleh para ulama, idzan farada ahadu al-auladi bil bir wal atfi ala ahadi walidayhi wa qama ala khidmatihi fi hali kebrihi duna baqiyati ikhwatihi lam yakun dzalika sababan litakhsisihi bil atiyah min ajli birrihi lianna tamyiza bil birri la yajuz ay yu'tiya iwadan an birrihi. Nah, jika salah seorang anak berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik, bersikap lemah lembut, merawat orang tuanya, dia betul-betul melayani orang tuanya sangat luar biasa, terutama pada saat orang tuanya tersebut tua, ya, dan itu tidak dilakukan oleh saudara-saudaranya yang lain. Anak-anak yang lain tidak melakukan itu, cuma tuh anak saja. Jangan sampai sebab kebaikan dia itu menjadikan antum sebagai orang tua lebih mengkhususkan pemberian kepada dia dibandingkan anak-anak antum yang lainnya. Karena kalau antum membedakan
dikarenakan dia itu sangat berbuat baik kepada antum, maka itu tidak lain adalah kezaliman, meskipun alasan antum ini sebagai pengganti dia sangat berbuat baik kepada antum. Tidak boleh yang demikian, karena tuh anak berbuat baik kepada orang tuanya memang harus begitu. Kalau dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, dia dosa, bahkan dosanya dosa besar. Tapi sebaliknya, jika dia berbuat baik, maka pahalanya besar. Pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala, li'anna ajrahu 'ala Allah. Naam, wa li'anna tamyiza al-bar bil atiyah qad yuaddi ila ay yu'jaba bi birrihi wa yara anna lahu fadlan. Karena kalau kita misalnya memberikan pemberian atau hadiah atau hibah kepada anak yang luar biasa baiknya kepada kita ini, maka itu akan mengakibatkan tuh anak menjadi takjub kepada dirinya sendiri, bahwasanya dia memandang dia ini yang lebih perhatian kepada siapa? Orang tuanya, sedangkan saudara-saudara yang lainnya tidak perhatian. Nah, ini tidak boleh yang demikian, dan ini ujung-ujungnya akan menjadikan malapetaka buat saudara-saudara yang lainnya. Jadi sekali lagi, tuh anak berbuat baik kepada orang tuanya wajar. Ketika misalnya anak udah berbuat baik sama orang tua anak, itu kewajiban antum memang. Terlepas orang tua antum bagaimananya, itu memang kewajiban antum. Jangan diomongkan itu sudah. Karena jangan sampai nanti ada omongan kita yang berbuat baik sama orang tua kita tersebut berharap pingin lebih diberikan oleh orang tua kita. Enggak. Bahkan kalau orang tua kita bersikap seperti itu karena kebaikan kita merawat dia, ya, tinggal di rumah dengan kita misalnya, kita yang memperhatikan mereka makannya, minumnya dan seterusnya, Pak, itu kebaikan antum yang nilai pahalanya besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai nanti antum ya salah niat atau berubah niat ketika misalnya orang tua antum tidak memberikan hal yang lebih dalam masalah hibah atau pemberian atau hadiah, antum menjadi kesal dan marah, rontok tuh pahala jadinya. Udah, ya itu kudunya kita memang begitu, harusnya memang begitu kepada orang tua kita. Dan orang tua kita tidak boleh membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, dikarenakan anak yang satu ini luar biasa baiknya kepada orang tuanya. Hadza haram, ini tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir pembahasan kita, ya, mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9, hukmu i'ta'il walad min ajli amalihi fi tijarati abih. Hukum memberikan sesuatu kepada anaknya, misalnya upah, dikarenakan tuh anak bekerja di perdagangan orang tuanya, ya, di toko orang tuanya kalau di tempat kita ini, ya. Gimana hukumnya? Ya, idan farada ahadul aulad bil amali fi tijarati abihi aw ziraatihi aw sinaatihi fala ba'sa bi'ta'ihi min ajli amalihi. Jika salah seorang dari anak-anak kita misalnya, ya, itu bekerja dengan kita di perdagangan kita atau di bisnisnya kita, atau ikut di toko dengan kita, atau ikut merawat ladang sawah yang kita miliki, atau ikut bekerja di pabriknya kita, maka tidak mengapa kita tersebut memberikan upah untuk dia, ya, dikarenakan dia bekerja dengan kita. Adik-adiknya nggak ikut bekerja nih, berhubung dia yang baru bekerja dan ikut bekerjanya dengan kita, kita kasih upah atau kita kasih saham untuk dia misalnya, maka bagaimana hukum itu? Boleh, tidak mengapa yang demikian, karena dia bekerja dengan kita, buka toko, tutup toko, ngantar barang juga. Masa kita bilang ya itu bagian berbakti saja? Enggak, ya, kita upah dia tersebut. Bolehkah? Sedangkan adik-adiknya berhubung masih sekolah, belum sugul, belum kerja dengan kita, wajar kita nggak kasih upah, kita kasih nafkah kepada adik-adiknya. Tapi kepada putra yang satu ini, berhubung dia kerja dengan kita, kita beri sesuatu, kita upah dia, ya, seperti itu. Dan itu tidak mengapa yang demikian. Naam, wallahu alam, ya, ini yang berkaitan tentang apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Jika sekiranya ada pertanyaan, fayatafaddal masykuran. Naam. Silakan. Assalam. Ini masalah yang ini Pak tadi Ustaz. Naam. Kalau ngasih uang jajan ke anak itu gimana Ustaz? Itu nafkah. Nafkah. Anaknya enggak, maksud ini. Misalnya anak ada 3 misalnya. Iya. Ya, terus sekarang kita kan ngasih jajan ke anaknya. Iya. Nah, terus yang anak yang lain enggak kita beli
nggak kita beri juga yang. Iya, karena dia kan nggak butuh. Terus gimana? Anak yang pertama datang, bah, beliin baju dong bah. Antum kasih ini uang, beli baju deh. Anak yang kedua dan ketiga nggak minta, dia nggak perlu, dia banyak baju banyak. Nah, terus kalau dia minta juga, katanya misalnya kayak gini, nah itu kakaknya dibeliin, terus saya enggak, nah, gimana itu? Kasih antum, nafkah. Antum mau juga kita atau kita tanya kebutuhannya apa? Kan kemarin apa udah beli tuh baju bagus, nggak pingin lagi bah. Kalau memang dia butuh, memang ada hajatnya, antum belikan, itu nafkah. Tapi kalau misalnya enggak, ya dia nggak butuh, nggak perlu, boleh kita tahan nanti deh. Nanti kalau abah ada rezeki, babah beliin deh. Nah itu kan sesuai dengan keperluan. Jadi ini anak yang pertama itu beli sesuatu, anggaplah kebutuhan sekolahan misalnya. Anak yang kedua dan ketiga ngomong juga sama antum. Antum tanya dong, emang buat apa nak beli pensil, beli pena, beli buku? Ya buat coret-coret aja bah. Kan sekolahnya beda kata antum. Wajar gak antum ngomong begitu? Wajar dong. Seperti itu. Ini anak yang satu ya fakultas kedokteran, anak yang kedua fakultas ekonomi, anak yang ketiga ya agama lah, ya kan seperti itu. Ya fakultas agama lah kita katakan. Tentu berbeda dong kebutuhannya. Nggak mungkin anak yang kedua ngomong ketika anak pertama mengatakan, "Mbak, beliin buku tentang kedokteran, Mbak." Dikasihkan sama antum. Anak yang kedua masa ngomongnya begitu juga? Rasa nggak mungkin itu. Kecuali mungkin berkaitan dengan pakaian atau sepatu dan lain sebagainya. Antum bisa ngomong atau jajan. Jajan kan? Kasih jajan nih. Nih. Anak yang kedua ngomong, "Aku dong, Mbah, kasih juga." Kan kamu sudah dikasih tadi pagi. Kan kita bisa ngomong begitu. Kalau antum sudah kasih memang. Tapi kalau memang belum dikasih, antum kasih jajan. Seperti itu. Nah, itu nafkah bukan hibah itu. Iya, kita bilang keperluannya apa, jajan apa sih gitu loh. Kalau antum nggak kasih, antum bakhil berarti kan. Dia ada keperluan mau beli makanan juga misalnya, antum nggak kasih, ya antum bakhil berarti. Tapi itu bukan hibah ya, jajan, uang jajan. Dan uang jajan itu kan berbeda antara anak yang tua dengan anak yang kecil ya. Itu kan berbeda, kita katakan seperti itu. Kadang antum ini luar biasa. Anak yang kecil subhanallah jajannya kan lebih kita perhatikan, beli mainan dan lain sebagainya. Anak yang tua sudah nggak butuh lagi itu kali. Dia mungkin minta uangnya saja, bukan minta ya barangnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Dan jajan itu apa? Nafkah, bukan hibah. Wallahu a'lam. Silakan Bapak-bapak. Ya. Ini dalam keluarga anak punya kakak ipar perempuan. Jadi memberikan sebuah mobil ke orang tuanya. Orang tuanya nih ya. Orang tuanya ya. Terus dipakai untuk kebutuhan dia ke rumah sakit. Iya. Terus setelah orang tuanya meninggal, itu mobil ditarik lagi sama anak perempuannya itu. Itu jatuhnya waris apa hibah? Mobil itu atas nama siapa Pak? Nah berarti apa Pak? Punya siapa itu berarti? Punya ipar antum tadi kan? Iya, wajar nggak dia naik lagi? Tapi dia di waktu itu pas ngasihnya itu untuk orang tuanya. Iya kan, sama dengan kita tadi. Punya anak 5. Dia butuh, "Bah, beliin mobil dong, Bah. Buat ke sekolah, buat ke universitas." Antum beliin mobil. Diwanti-wantikan oleh ulama, tolong ya, berhubung anak yang lain nggak dikasih mobil, itu mobil atas nama orang tuanya saja, atas nama abahnya misalnya. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau atas nama dia, maka anak-anak yang lain dikasih mobil juga. Tuh anak kan butuh mobil kemanfaatannya, bukan kepemilikannya. Jelas ya? Nah, husnuzon saya itu ipar antum ngasih mobil untuk orang tuanya kemanfaatannya Pak. Kan wajar dong begitu. Iya. Dia juga paham, dia mengerti nih. Orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Yang dipikirkan oleh dia, ya sebentar lagi mungkin dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Nah ternyata kita tanya sama antum tadi, atas namanya siapa? Atas nama ipar antum tadi kan? Kemudian kalau dia tarik lagi tuh mobil, boleh nggak kira-kira Pak? Boleh. Karena akadnya apa? Kemanfaatan. Abah pakai itu mobil Pak, ke dokter, ke rumah sakit, ke toko, ke pasar, silakan. Tapi tuh anak tidak pernah
ya mengatakan bahwasanya ini mobil sudah atas nama ayah. Dia bilang sama saudara-saudaranya, aku cuma ngasih pinjam doang, pakai, silakan pakai. Tapi kepemilikan tetap siapa? Tetap anak. Sama kita punya pegawai kan? Kita kasih rumah, bukan begitu? Kasih rumah, balik nama, atau kasih kemanfaatannya doang? Kita bilang apa? Pakai deh rumah anak yang di sini. Bukan begitu? Sertifikat rumahnya tetap sama kita nggak? Sama kita. Ya, selama dia masih kerja sama kita, pakai, silakan. Mobil juga, kita kan punya mobil, angkut barang. Kemudian mobil itu nggak kembali ke rumah kita, kembalinya ke rumah siapa? Pegawai. Apakah dengan mobil itu kembali ke rumah pegawai kita, apakah menjadi milik dia? Tidak. Atas namanya tetap kita, Pak. Ketika tuh pegawai kita nggak kerja lagi atau meninggal, boleh nggak tuh mobil kita ambil lagi? Boleh, karena memang punya kita. Kita cuma memberikan tuh mobil kepada pegawai kita kemanfaatannya. Termasuk tadi ipar antum, cuma memberikan mobil itu sekedar memfasilitasi orang tuanya. Pingin jalan kemana, monggo pakai mobil itu. Salah satunya ke dokter. Bukan begitu, Pak? Cuma kan antum nggak pernah lihat itu mobil atas nama siapa. Dan antum tadi mengatakan atas nama ipar antum tadi. Berarti apa, Pak? Berarti dia milik dia apa milik orang tuanya? Milik dia kan? Seperti itu kira-kira. Ketika orang tuanya meninggal, boleh nggak dia ambil lagi? Boleh. Iya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya Pak. Assalamualaikum. Ini tentang waris. Iya. Punya saudara 3, ini atas nama karena di Jakarta, dibalik namain atas nama yang di daerah. Sedangkan ini yang di daerah ini sama anaknya karena atas nama orang tuanya dijual sama anaknya. Bagaimana itu? Itu harta warisan, Pak. Harta warisan ini masih 3 saudara, cuma ini dibalik namain sama siapa? kakak, tapi yang di kampung gitu, tapi sama. Kok bisa begitu? Seharusnya kan kalau misalnya mengubah sertifikat itu kan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia kan harus hadir semua kan, setahu saya. Kok bisa dia mengubah sendiri? Itu kan berarti ada masalah itu. Iya kan? Berarti ada main tuh dengan pihak yang berwenang kan? Nah, harusnya kan ketika dia datang ke notaris nggak mau ngurusin. Ini atas dasar apa antum membalik nama ini? Iya kan? Orang tua antum mana? Orang tua saja nih ketika mau hibah dengan kita, maaf ya, orang tua kita nih mau hibah rumah dengan kita secara khusus, saudara-saudara kita hadir nggak? Hadir. Ibu kita hadir nggak di notaris? Hadir. Nggak mau dia, Pak. Kecuali orang tua kita jual beli dengan kita. Bah, jangan deh, bah. Kita kan paham hukum misalnya. Kalau hibah, Pak, saudara pada tahu semua. Habis gimana? Udah, Abah jual beli aja sama aku. Ya kan? Berapa nilainya? Seberapa aja? Setengah. Iya kan? Nah, kita seperti itu. Nah, ternyata ya secara hukum rumah itu waktu orang tua antum masih hidup dijual sama saudara antum yang paling tua. Saya nggak tahu. Mungkin begitu kejadiannya. Waktu masih ini justru kakak yang itu masih hidup. Ini gini. Berubah. Ngomong gini, ini nggak boleh dijual sama kata orang tua dulu, nggak boleh untuk ini manfaatin aja. Oke. Giliran udah orang tua kakak saya itu udah meninggal, sama anaknya dijual itu. Iya, maksud saya, Pak, itu kan nama orang tua antum. Abang antum bisa jual tuh gimana ceritanya? Ya. Paham nggak suratnya, tahu kan, Pak? Jelas ya, Pak? Terasa nggak mungkin nih orang, anak pegang tanah antum, harta sertifikatnya. Tapi itu sertifikat atas nama antum. Gimana ceritanya anak mau jual sama Pak Iwan misalnya? Pak Iwan kan nanya, Ustadz, ini kan bukan milik inti, Ustadz. Kan pasti begitu. Iya dong. Nah, makanya saya ya ada permainan kan di situ. Nah, antum ya tanyakan aja baik-baik. Ini nggak boleh, haram. Kita juga butuh seperti itu. Nah, banyak saya tahulah permainan-permainan seperti itu. Tapi alangkah baiknya antum sebagai keluarga kumpul. Kenapa tuh abang ya jual itu tanah tanpa melibatkan kita, padahal itu tanah punya orang tua, kan begitu maksudnya, Pak?
Nah, dia telah melakukan kezaliman. Ini yang jual bukan kakak, udah anaknya gitu. Anaknya lagi, keponakan antum berarti. Ya, itu lebih muskilah lagi gimana caranya dia menjual. Kan punya kakak itu. Katanya ini ada. Enggak, yang saya nggak habis pikir gimana dia cara jualnya gimana. Itu kan nama punya orang tua antum. Bisa-bisanya keponakan antum yang jual. Gimana ceritanya gitu loh. Pasti ada sesuatu permainan yang luar biasa di situ. Makanya antum bisa tuntut nggak, Pak? Bisa tuntut tuh, Pak. Keponakan antum bisa dipenjara itu. Secara hukum syariat haram. Dia jual harta warisan, iya kan? Dia nggak punya waris tuh, Pak. Keponakan antum nggak dapat warisan karena ada antum. Yang punya kan abah antum. Kok bisa-bisanya keponakan antum yang jual? Nah, maka oleh sebab itu saya nggak tahu. Jangan-jangan saudara antum itu sudah balik nama, ya kan? Nama abahnya misalnya, abahnya masih hidup. Ya kemudian dijual oleh keponakan antum tadi itu, oleh anaknya saudara antum tadi itu. Saya nggak tahu, urusan keluarga lah. Antum musyawarah, duduk bareng, cari solusi yang baik, jalan keluar. Ini sudah terjadi. Daripada rumah tangga pecah, hancur, lebih bagus duduk bareng. Di mana duduknya, ya itu terserah kepada masing-masing antum sebagai keluarga seperti itu. Selesaikan segera, Pak. Jangan dipendam. Nanti antum meninggal tambah parah lagi. Selesaikan segera. Mumpung antum masih hidup, saudara antum yang lain masih hidup, kumpul. Jangan sampai nanti jadi masalah antum meninggal, yang ada keponakan sama keponakan berantem. Ya, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.